Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Payutria Fitria, kelas 2D dari Prodi PAI Khusus. Saya di sini mengampu mata kuliah media pembelajaran dari dosen pengampu kita, yaitu Dr. Muhammad Iwanul Muttaqin MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit presentasi saya tentang perbedaan perangkat kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya pembahasannya ada kerangka dasar, kompetensi yang ditinjau, ada pembelajaran, dan juga struktur kurikulum, penilaian, dan perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kerangka dasar. Kurikulum 2013 memiliki kerangka dasar yang mengacu pada tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Perbedaan yang mencolok pada kurikulum Merdeka adalah ada pada mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi yang ditinjau. Pada kurikulum 2013 ada dikenal kompetensi inti dalam kurung KI dan kompetensi dasar dalam kurung KD yang disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun per tahun. Mata pelajaran pada kurikulum 2013 adalah mata pelajaran pendidikan, budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun bukan per tahun, melainkan per fase dan tidak disusun per poin, melainkan dengan paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan pada kurikulum 13 adalah pendekatan saintifik atau langkah-langkah ilmiah untuk semua mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum Merdeka pembelajaran dikuatkan dengan perbedaan diferensiasi tahapan capaian peserta didik. Nah, selanjutnya ada struktur pembelajaran. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran atau JP akan diatur selama seminggu dan alokasi waktu ini akan dibahas secara rutin dalam setiap minggu pada setiap semester. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh nilai hasil belajar untuk setiap semester yang telah dilakukan kurikulum 13. Pendekatan pembelajaran memakai satu pendekatan saja, yaitu pendekatan saintifik bagi semua mata pelajaran. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran berfokus pada kegiatan tatap muka. Untuk kegiatan kurikulum alokasikan pada beban belajar maksimum 50% di luar kegiatan belajar. Akan tetapi, kegiatan ini tidak diwajibkan pada kegiatan yang telah direncanakan dengan khusus. Maka hal ini diserahkan pada kemampuan guru pengampu kegiatan belajar. Selanjutnya, sementara kurikulum Merdeka ini, struktur pembelajaran terbagi menjadi dua, yakni pembelajaran reguler atau pembelajaran rutin, kegiatan intrakurikuler, kemudian yang kedua yakni mengenai proyek profil Pancasila sebagai pengembangan jiwa berkarakter Pancasila pada peserta didik pada saat ini. Selanjutnya, penilaian. Penilaian pada K13 masih banyak membuat para dewan guru mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan dalam penilaian K13 banyak rubrik penilaian yang harus dibuat dan harus terisi. Sedangkan sarana fasilitas maupun sumber daya masih sangat terbatas. Namun demikian, K13 juga mempunyai keunikan walaupun rubrik penilaiannya sangat banyak, sebab dalam penilaian K13 mengonstruksikan dua dimensi, yaitu pendidikan karakter dan kompetensi peserta didik.
Sedangkan penilaian kurikulum merdeka adalah penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian kurikulum merdeka juga memiliki urgensi yang sangat penting dalam dunia pendidikan dengan mengevaluasi kurikulum dan membuat perbaikan yang diperlukan standar. Kurikulum merdeka juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti kualitas pendidikan, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan mengembangkan kurikulum yang lebih efektif. Selanjutnya, perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah pada kurikulum K13 adalah buku teks. Sedangkan kurikulum merdeka, perangkat yang disediakan pemerintah adalah buku teks dan non-teks. Contohnya seperti modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contohnya lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan operasional kurikulum pendidikan. Selanjutnya, ini adalah pergantian istilah K13 ke kurikulum merdeka. Kurikulum K13 dan kurikulum merdeka yang awalnya menjadi KI atau KD menjadi CP. Selanjutnya, silabus menjadi alur tujuan, RPP menjadi pembelajaran atau ATP, bahan ajar menjadi modul ajar, kriteria menjadi materi ajar, ketuntasan minimal atau KKM menjadi ketuntasan tujuan. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.